Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Oke, langsung aja kali ini Mamang akan membahas sebuah film lanjutan dari film yang Mamang bahas sebelumnya yang berjudul Mission Impossible. Di seri keduanya kali ini Ethan kembali harus melakukan sebuah misi rahasia untuk mencuri sebuah virus beserta dengan penangkalnya dari seorang agen rahasia yang sama seperti dirinya. Kali ini ia juga kembali ke dalam misi bersama dengan Luther dan rekannya yang lain bernama Billy dan juga seorang wanita yang berprofesi sebagai pencuri profesional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Pada awal film kita dibawa ke sebuah lab penelitian di Sydney, Australia, di mana seorang dokter ahli biologi bernama Vladimir Nekrovich terlihat baru saja berhasil membuat sejenis cairan yang disebut dengan chimera. Ia pun berencana untuk pergi ke Atlanta ke sebuah pusat penelitian virus dengan pria bernama Dmitri. Entah apa tujuannya, di sini si dokter sempat menyuntikkan cairan tersebut ke dalam tubuhnya, di mana efek dari cairan itu sendiri baru akan terlihat di 20 jam ke depan. Di pesawat yang ditumpanginya bersama dengan Dmitri, tiba-tiba pilot memerintahkan penumpang untuk memakai masker oksigen mereka. Pilot ini ternyata adalah salah satu dari anggota teroris yang mengincar chimera yang dibawa oleh si dokter. Ia pun berencana menghancurkan pesawat tersebut setelah selesai melakukan misi mereka. You keep calling me Dmitri. Pria yang menyamar sebagai Ethan adalah Sean, seorang agen dari IMF yang diberikan misi untuk mengambil chimera tersebut. Ethan sendiri ternyata sedang berada di sebuah tempat mendaki sebuah tebing dengan ketinggian yang cukup ekstrim tanpa tali pengaman. Ethan di sini tidak memberitahukan lokasi keberadaannya kepada agensinya karena tidak ingin liburannya menjadi terganggu karena misi dari agensinya. Tak lama dari sana, sebuah helikopter mendatanginya dan memberikan Ethan sebuah misi untuk dijalankan. Ethan diberikan misi untuk mencari chimera yang hilang dan dicuri oleh para teroris. Dalam misi tersebut, Ethan diperbolehkan untuk mencari 2 anggota untuk timnya dengan 1 orang tambahan bernama Nia yang memiliki kemampuan sebagai pencuri profesional. Di sebuah pesta dansa di Spanyol, Nia terlihat bersiap untuk menjalankan misinya yang lain sebagai seorang pencuri profesional. Misi Nia di sini adalah untuk mencuri sebuah kalung mahal milik mantan istri dari seorang konglomerat di kota tersebut. Untuk memastikan keahlian yang dimiliki Nia, Ethan pun mau tak mau harus mengikutinya dan melihat seberapa baik keterampilan yang dimilikinya. Di tengah aksi pencurian tersebut, tanpa sengaja alarm di ruangan itu pun berbunyi. Namun beruntungnya Ethan telah menyamar menjadi kepala security di sana dan berhasil menyelamatkan nyawa mereka berdua. It is Mr. Keys, our security engineer. Apologize. Shall we? What are you trying to do, señorita? Setelahnya Ethan pun mengatakan tujuannya kepada Nia bahwa ia sengaja mengikutinya demi misi mereka selanjutnya. Alarm yang berbunyi sebelumnya pun ternyata sengaja dibunyikan oleh Ethan, yang otomatis hal tersebut membuat Nia marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Ethan. Namun Ethan tak menyerah begitu saja. Ia segera mengendarai mobil yang entah dapat dari mana untuk mengikuti kemana Nia pergi. Di sini Ethan mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya adalah mata-mata yang membutuhkan bantuan dari Nia untuk misinya. Sebagai gantinya, Ethan menjanjikan akan membersihkan nama Nia dari daftar hitam di beberapa negara. What is it you want to talk to me about? Percabulan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Ethan yang berwajah tampan seperti Mamang ini membuat wanita manapun tak pernah berhasil menolak pesonanya. Setelah mereka berdua puas beradu kesang, Ethan pun pergi ke sebuah tempat untuk menemui seorang pria bernama Pepeng. Di mana si Pepeng ini adalah orang yang memberikan Ethan misi untuk mencuri chimera sebelumnya. Pepeng kemudian memperlihatkan sebuah rekaman dari Dr. Vladimir yang mengatakan agar Ethan atau yang dikenalnya dengan nama Dmitri untuk segera pergi ke Sydney menemuinya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tengah membawa sebuah monster di dalam tasnya
dan tidak bisa mempercayakan hal tersebut kepada siapapun selain Ethan. Karena hal itu jugalah Pepeng di sini menugaskan Sean untuk menyamar menjadi Ethan agar sang dokter mau pergi dengannya. Namun Pepeng tak menyangka jika Sean akan membelot dari misi tersebut. Diceritakan juga kalau Sean pernah memiliki hubungan khusus dengan Nia dan Ethan ditugaskan untuk membuatnya mencari tahu keberadaan Chimera. Itulah alasan utama Nia diikutsertakan dalam misi mereka kali ini. Sound as if I was recruiting her for her skills as a thief. This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Di kamar hotelnya, Ethan pun segera menunjukkan foto dari kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh Sean kepada Nia, dengan tujuan agar Nia mau membantunya untuk kembali mendekati Sean. Meski awalnya sempat menolak permintaan tersebut, Nia pada akhirnya bersedia untuk melakukannya. Rencana mereka kali ini adalah membuat Nia masuk ke dalam penjara di Spanyol di mana Sean yang masih mencintai Nia dipastikan akan membebaskannya dari dalam penjara tersebut. Chip pelacak yang sebelumnya telah ditanamkan pada Nia akan membuat Ethan bisa mengetahui posisinya dari sebuah komputer. Sementara Nia sedang dalam perjalanan menemui Sean yang tengah berada di kediamannya dengan keamanan super ketat, Ethan kembali merekrut dua anggota terbaiknya yakni Luther dan juga Billy. Computer's up. Meski Nia berhasil masuk dan mendapatkan kembali kepercayaan dari Sean, Ethan di sini nampak khawatir akan keselamatannya yang harus kembali ke pelukan pria cabul tersebut. Now there's a bloke who knows how to give a proper welcome. She's clean. We just rolled up a snowball and tossed it into hell. I'm dying to see if I remember your size. Ethan pun menceritakan tentang Chimera kepada Luther, di mana maksud dan tujuan dari Vladimir membuat Chimera yang dianggapnya sebagai senjata pemusnah massal adalah karena ia telah membuat penawar dari Chimera itu sendiri. Chimera diambil dari kisah Yunani kuno di mana Chimera berbentuk singa berekor ular yang berhasil dibunuh oleh sang pahlawan Bellerophon. Keesokan harinya, Sean bersama dengan anak buahnya yang bernama Hugh mengadakan rapat kecil-kecilan untuk menjual Chimera tersebut kepada penawar tertinggi nantinya. Namun Hugh merasa ada yang tak beres dengan kehadiran Nia di dalam sana. Ia mempertanyakan alasan dari Sean membawa wanita itu ke tempat mereka. Sean yang tak menerima tuduhan itu pun lantas segera mengancam Hugh untuk tidak ikut campur dalam masalah perbucinannya. I do. Sean kemudian mengajak Nia untuk pergi ke sebuah arena balap kuda di mana dirinya telah memiliki janji untuk bertemu dengan seorang pria bernama John. John adalah atasan dari Vladimir yang bekerja sebagai ahli riset di sebuah perusahaan farmasi bernama Bioset. Dengan dikawal beberapa anak buahnya dari bangku penonton, Billy kemudian menghampiri Nia dan memberikan sebuah alat komunikasi agar Ethan bisa melakukan kontak dengannya. Nia di sini mengatakan jika Sean tengah bertemu dengan seseorang di ruangan lain, di mana di sana Sean menunjukkan sebuah rekaman yang membuat John nampak tidak terlalu senang. Setelahnya Sean menaruh kartu memori dari kamera tersebut ke dalam sebuah amplop dan menaruhnya di saku sebelah kiri. Nia pun ditugaskan untuk mengambil amplop tersebut. Confirm left jacket pocket. Well, yeah. Hold on. To win? What else? You think? So where's the loo? Kartu memori tersebut ternyata berisikan data penelitian Vladimir tentang salah satu peneliti mereka yang terinfeksi virus tersebut. Di mana setelah 20 jam terinfeksi virus tersebut, virus Chimera akan menghancurkan seluruh sel darah merah yang ada di tubuh orang yang terinfeksi. Melihat rekaman itu, Ethan pun mengatakan jika misi Nia telah selesai dan ia harus segera keluar dari kediaman Sean. He's coming out of the tunnel heading your way, mate. You've done your job. I want you out of Australia. Tiba di rumahnya, Sean memerintahkan Hugh untuk mengamankan kartu memori milik Vladimir yang berada di dalam saku jasnya. Menyadari adanya keterlibatan Ethan, Sean pun memutuskan menyamar menjadi dirinya untuk memastikan keterlibatan dari sang kekasih Nia. You do whatever Ambrose asks.
Sementara itu, Ethan bersama timnya berusaha untuk mencari informasi tambahan dengan menculik John yang tengah dalam perjalanan pulang. George. Menyamar menjadi sosok Vladimir, Ethan berusaha mencari tahu tujuan dari John bertemu dengan Sean. Terungkap akhirnya bahwa John ingin mendapatkan virus Chimera yang ditemukan oleh Vladimir agar dirinya bisa menjual dan menghasilkan uang dari penjualan penangkal virus Bellerophon. Karena tanpa adanya virus Chimera, maka virus penangkal itu tidak akan berharga. You'd help me put one out there that I could make money on. It's a little late for that. Sean sendiri sebenarnya tidak memiliki virus Chimera tersebut. Yang ia ambil sebelumnya dari Vladimir hanyalah penangkal virus Bellerophon. Itulah alasan dirinya bertemu dengan John untuk mencari virus Chimera yang masih berada di lab penelitian miliknya. Baik dari tim Ethan maupun tim Sean sendiri, sama-sama merencanakan untuk masuk ke dalam bioset untuk mendapatkan virus Chimera itu. Ethan sendiri berusaha menghancurkan virus tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah, sedangkan Sean berencana untuk mengambilnya sebelum Ethan tiba di dalam sana. Pengamanan di dalam gedung itu sendiri sangat ketat di mana ada pengawalan dari 5 penjaga di bagian bawah, dan oleh karenanya Ethan memutuskan untuk masuk melalui jalur atas melewati sebuah ventilasi yang akan tertutup sebelum matahari tenggelam dan dilengkapi sensor alarm jika terbuka lebih dari 40 detik pada malam hari. Malam harinya Ethan segera menjalankan misi mereka. Aksinya tersebut sempat terhalang oleh seorang penjaga yang sedang berjaga, namun pada akhirnya ia berhasil masuk ke dalam bangunan tersebut. Tepat pada jam 11 malam, generator bangunan tersebut menyala yang membuat saluran komunikasi Ethan dan timnya harus terputus selama 8 menit ke depan. Ethan kemudian segera masuk dengan melubangi sebuah kaca untuk bisa masuk ke dalam ruangan inkubasi virus tersebut. Misi Ethan di sini adalah untuk menghancurkan virus yang berada di ruang inkubasi dan juga virus satunya yang berada di ruang inokulasi di dalam 3 buah suntikan. He won't be allowed to destroy the virus in those guns. Naya's on the wing up early. John C. McCloy. 5.5 minutes. Terminated. Namun sayangnya Sean telah mengetahui rencana dari Ethan dan segera pergi ke tempat itu sambil membawa Nia bersamanya. Saat Ethan kembali melanjutkan misinya untuk menghancurkan virus Chimera yang berada di dalam ruang inokulasi, belum sempat menghancurkan suntikan tersebut, Sean dan anak buahnya tiba-tiba muncul dan menembaki Ethan. How's that to know they needed to be treated? Di sini Ethan mengatakan bahwa Dr. Vladimir pada saat itu membawa kedua virus itu bersamanya. Namun yang tak diketahui oleh Sean adalah bahwa virus Chimera sengaja disuntikan ke dalam tubuh si dokter sendiri sebagai media pembawanya untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkannya. Sean pun berusaha mendapatkan suntikan terakhir yang berisikan virus Chimera yang ada di ruangan tersebut dengan menyuruh Nia untuk mengambilnya. Di luar dugaan mereka, Nia yang ingin menyelamatkan Ethan malah memilih untuk menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya sendiri. Naya's in the building. How do you know he won't shoot you the minute he's got it? Get it, Naya. I'll cover you. Tak ingin wanita itu tewas, Ethan pun berjanji akan segera kembali menjemputnya sambil membawa antivirus tersebut. Sedangkan ia sendiri kali ini harus kembali kabur dari kejaran Sean dan anak buahnya. Just trying to stop you from getting hurt, that's all. You know you don't have a choice. Just do it. Ethan mau tak mau harus berusaha mengambil antivirus yang berada di tangan Sean, di mana Sean sendiri membawa antivirus tersebut ke sebuah tempat untuk diberikan kepada John. Ethan kemudian mulai menyelinap masuk ke dalam bangunan itu dengan melumpuhkan para penjaga yang ada di luar area tersebut.
Di dalam bangunan itu sendiri, Sean memberikan penawaran kepada John di mana ia tidak hanya menginginkan sejumlah uang sebagai pembayaran transaksi mereka, namun Sean juga meminta hak saham dari perusahaan Bioset sebesar 51%. Tak ingin perusahaannya diambil alih oleh Sean, John pun menolak penawaran tersebut. Di saat bersamaan, Ethan telah tiba tepat di depan ruangan mereka dan mulai melancarkan misinya. Stop the transfer. Transfer completed. Hook dan anak buahnya kemudian segera mencari Ethan di dalam sana. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Hook pada akhirnya berhasil menemukan Ethan dan mereka terlibat baku hantam yang cukup sengit. Hook pun kemudian melaporkan kepada Sean bahwa ia berhasil menangkap Ethan dan segera membawanya masuk ke dalam ruangan tersebut. Bangga akan kemampuan anak buahnya itu, Sean pun berniat untuk membunuh Ethan dengan tangannya sendiri. Namun, tiba-tiba akibat tembakan dari anak buah Sean yang mengejar dirinya, helikopter pun tak bisa mendarat untuk menjemput Ethan. Anak buah Sean pun semakin banyak bermunculan yang membuat Ethan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut menggunakan sebuah motor matic. Di waktu yang sama, Luther mendapatkan sinyal keberadaan dari Nia di sebuah tebing. Ethan pun segera menyuruh Luther dan Billy untuk menjemput Nia, dan ia sendiri akan mencari antivirus tersebut. Sampai pada akhirnya tersisa Sean seorang diri yang mengejar Ethan dengan motor matic yang berbeda merek pabrikan. Mereka berdua terlibat duel 1 lawan 1 di ujung pulau tersebut. Ethan sempat terpojok dan hampir tewas oleh Sean, namun karena predikat GG yang disandangnya sebagai agen intelijen IMF, Ethan pada akhirnya mampu membalikan posisi tersebut. Sampai pada akhirnya Sean berhasil dikalahkan oleh Ethan yang memilih untuk mengampuni nyawanya. Tak lama Luther pun kembali dengan helikopter mereka sambil membawa Nia di dalamnya. Berencana memberikan antivirus itu kepada Nia, Sean di sini malah kembali bangkit untuk membunuh Ethan. Pepeng di sini menyesalkan Ethan yang memilih untuk menghancurkan virus Chimera itu meski ia telah mendapatkan perintah untuk membawa sampel dari virus tersebut. Meski demikian, semua catatan kriminal dari Nia tetap dibersihkan karena telah ikut andil dalam misi kali ini. Dari sana, Ethan kembali memutuskan untuk melanjutkan kembali liburannya yang tertunda dengan menemui Nia di sebuah taman di pinggir kota. Some sort of vacation? Rating untuk film seri keduanya kali ini tidak sebesar rating di film pertamanya dengan skor kali ini yang hanya dibanderoli angka 6,1. Emang kalau menurut Mamang di seri kali ini kurang greget untuk alur ceritanya sendiri meski adegan baku tembaknya nggak kalah banyak sama seri sebelumnya. Mungkin di seri-seri selanjutnya bakalan lebih ramai ketimbang serinya kali ini. Ya cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang untuk alur film Mission Impossible 2. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.